Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ada sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada meski kata ada itu sudah tiada. Di mana Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan manfaat dan mudaratnya. Susah senang kita karena Allah, sehat sakit kita karena Allah, bahkan hidup dan mati kita berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kiranya tetap tercurahkan hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai faballagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Di mana Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak suatu bangsa yang tadinya bangsa yang saling berperang antara suku yang satu dengan suku yang lainnya menjadi umat yang bersatu di bawah naungan akidah yang indah dan mulia, yakni akidah Islam. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tazkirah singkat yang berjudul Meraih Surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni berbakti kepada kedua orang tua kita. Serta banyak di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan semua tentang itu. Bahkan di dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merangkaikan ketaatan kepada kedua orang tua kita, dan serta kita harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar supaya engkau selalu menyembah kepadanya, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanjutkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling pantas aku pergauli dengan baik?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa lagi yang paling pantas aku pergauli dengan baik?" Kata Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, "Siapa lagi ya Rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Itulah betapa wajibnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir,
Kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasulullah, siapa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu. Hadirin yang insya Allah dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, berbuat baik kepada keduanya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Yang kedua, rendah hati terhadap keduanya. Yang ketiga, mendoakan keduanya, baik semasa hidupnya maupun ketika di hari kelak kemudian sudah meninggal. Kemudian yang keempat, mentaati keduanya dengan kebaikan, dengan segala kebaikan yang telah diperintahkan kepada kita. Kemudian yang kelima, memohon ampunkan agar di hari kelak kemudian bisa meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang mendapati masa tua kedua orang tua kita, sehingga kita tidak mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, melainkan kita mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kita, baik di dunia, lebih-lebih ketika di akhirat kelak. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan, fastabiqul khairat, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.